Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Bu. Semua, Bu. Nah, alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, sebelum Sebelum kita kita memulai memulai proses proses pembelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan ketua kelasnya Ibu Demi untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Amin. Terima kasih untuk Demi Agustina. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian balik. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan mengenali tanda-tanda balik. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya pemahaman balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pertanyaan pematik, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan balik dalam agama Islam? Kedua, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan seseorang sudah balik? Ketiga, mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami sistem balik? Nah, baiklah, marilah kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak Ibu, silakan simak dan pahami apa yang akan dijelaskan supaya nanti bisa dimengerti. Nah, Ya, Ibu Bu. akan memulai. Di sini ada yang tahu itu apa itu balik? Balik adalah masa ketika seseorang anak mulai memasuki usia dewasa, Bu, secara biologis. Terima kasih untuk Deni Ramadhani. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu balik. Balik adalah masa ketika seseorang untuk memulai memasuki usia dewasa secara biologis dan bertanggung jawab secara agama. Maksudnya, ketika seorang anak mencapai kematangan pada masa reproduksi, ditandai dengan reproduksi dan dianggap sudah bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Nah, pada tahap ini mereka wajib menjalankan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, tanda utama balik yaitu tubuh mulai berubah dan fungsi reproduksi aktif. Nah, tanda utama balik untuk laki-laki yaitu mimpi basah, sedangkan untuk perempuan yaitu haid atau menstruasi. Dalam Islam, balik juga menandakan kewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya. Nah, selanjutnya, ada yang tahu apa itu taklif? Taklif, Bu, adalah pembebanan atau beban, Bu. Ya, betul sekali. Taklif yaitu pembebanan atau beban. Dalam konteks agama, taklif sering dikaitkan dengan pembebasan hukum syariat.
dapat pada seorang yang sudah balik. Nah, yang kedua yaitu mungkalam. Mungkalam adalah seorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklimnya. Seorang mungkalam wajib menjalankan perintah agama seperti sholat, puasa, menjauhi larangan karena itu sudah dianggap tanggung jawab atas segalanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki ini ada 5. Yang pertama, mimpi basah atau disebut dengan ihtilam. Keluar cairan mani saat tidur. Nah, keluarnya air mani ini biasanya melalui mimpi basah. Nah, yang kedua, mulai tumbuh jakun. Nah, yang ketiga, suara berubah menjadi lebih berat. Yang keempat, tumbuh rambut di area tertentu seperti ketiak dan sekitarnya. Yang kelima, perubahan fisik seperti tubuh lebih besar dan otot berkembang. Nah, itu adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama, haid atau menstruasi. Haid. Keluarnya darah. Rahim. Yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu seperti ketiak dan sekitar kemaluan. Yang ketiga, pinggul mulai melebar. 4, payudara mulai berkembang. Yang kelima, perubahan emosional seperti lebih sensitif. Nah, itulah tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang belum? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, di sini kalau tidak ada Ibu yang ingin menanyakan kepada kalian. Nah, apa saja tanda-tanda balik bagi perempuan tadi? Siapa yang tahu? Haid, tumbuhnya rambut, Payudara mulai berkembang. payudara mulai berkembang, Perubahan emosional, Bu. Seperti lebih sensitif. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa? Pinggul melebar, Bu. Nah, iya betul sekali. Ya, terima kasih ya. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang hal yang harus dijaga setelah balik. Kita juga harus menjaga diri kita. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Di mana kita harus merawat diri kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Seperti mandi secara teratur, merawat kebersihan mulut dan gigi, pakaian dan sebagainya. Dengan melakukan hal ini akan mencerminkan sikap peduli terhadap diri sendiri. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Yang kedua yaitu menutup aurat sesuai syariat Islam. Nah, dengan kita menutup aurat, kita akan terlihat lebih sopan. Dan juga merupakan bentuk kewajiban kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib untuk menutup aurat. Nah, yang ketiga yaitu menjaga pergaulan dan adab. Nah, di sini kita harus menjaga pergaulan kita. Seperti pergaulan dengan lawan jenis. Dan adab. Nah, adab kita juga harus menjaga seperti beradab kepada orang tua, guru, dan menjaganya. Yang keempat yaitu mengolah emosi yang dengan
baik. Dengan baik. Kita harus menjaga emosi kita terhadap orang lain. Terhadap teman kita harus menjaga emosi kita ya. Iya, Bu. Nah, yang kelima yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ada. Nah, maksudnya dalam melaksanakan perintah agama, kita harus dengan penuh keikhlasan, harus sungguh. Nah, selanjutnya yaitu niat mandi wajib bagi perempuan dan laki-laki. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan tadi haid atau menstruasi, sedangkan laki-laki yaitu mimpi basah. Jika kita sudah memasuki fase itu, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa mandi wajib? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Demi. Nawaitu adasil asgorif adasil lillahi ta'ala. Nah, ya, terima kasih untuk Bu Demi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara mandi wajib tadi. Nah, itu ada 8 tata cara. Yang pertama yaitu niat. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan niat mandi wajib tadi. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu, cuci tangan hingga bersih lagi. Nah, sudah kita membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri, kita cuci lagi tangan kita hingga bersih. Yang keempat yaitu wudhu sebelum mandi. Kita diwajibkan untuk wudhu sebelum mandi. Yang kelima, basuh rambut di kepala dengan tangan ke seluruh permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Yang keenam, guyur kepala dengan air. Setelah itu, guyur seluruh tubuh kita. Yang ketujuh, pakai sabun dan sampo. Yang kedelapan, wudhu lagi untuk memastikan masih terjaga wudhu kita. Misalnya kita mau sholat, jadi kita ambil wudhu lagi supaya memastikan wudhu kita terjaga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu sudah membagikan anggotanya siapa aja. Untuk kelompok 1, yaitu Demi Agustina dengan Despi Trianti. Kelompok kedua, Erdiana dengan Penny Rahmadani. Kelompok ketiga, Terry Filianti, Ririn Aprianti, dan Cynthia Patika Sari. Nah, itulah nama-nama kelompok kalian. Silakan dicatat. Untuk tugas kelompoknya, setiap kelompok itu mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh remaja yang belum memahami tentang tanda-tanda balik. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah dicatat, setiap kelompok itu mencari informasi tentang tanda-tanda balik tadi. Nah, di sini Ibu akan memberi waktu selama 25 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya. Kakaknya berarti. Waktunya sudah habis. Sekarang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Nanti ketika kelompok lain maju, kelompok lain perhatikan, jangan berlebihan, ya. Nah, kalau ada yang salah bisa kita perbaiki bersama-sama. Nah, selanjutnya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang tanda-tanda balik. Siapa yang tahu apa saja tanda-tanda balik tadi? Nah, ini ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tanda-tanda balik bagi perempuan itu ada 5. Bagi laki-laki itu ada 5. Yang pertama mimpi basah, mulai tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, tumbuh rambut di area tertentu, dan perubahan fisik. Nah, itu merupakan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan, yang pertama haid, tumbuh rambut di area tertentu, pinggul mulai melebar, payudara mulai berkembang, dan perubahan emosional. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, di sini Ibu akan mengadakan sebuah kuis. Nah, dengan kuis ini, Ibu akan mengukur sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, nanti Ibu akan memanggil satu persatu untuk mengisi kuis dari Ibu. Nah, kuis ini digunakan dalam bentuk media whiteboard. Nah, setiap anak-anak satu persatu maju dan mengisi hasilnya. Nanti hasilnya langsung keluar. Nilainya akan keluar. Oke? Nah, baiklah untuk anak-anak Ibu yang sudah maju, alhamdulillah Ibu lihat nilainya sudah bagus. Sepertinya materi yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah dipahami. Nah, yang terakhir kita akan menyimpulkan apa materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Penny. Ayo, siapa? Ya, jadi balik itu, Bu, adalah masa peralihan menuju dewasa. Setiap anak itu memiliki tanda-tanda balik yang berbeda, tapi semua itu adalah hal yang normal dan alami. Kemudian setelah balik, kita harus lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan harus bertanggung jawab juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Jadi, balik tadi masa peralihan menuju dewasa. Nah, yaitu tanda-tanda balik bagi perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi semua itu adalah hal normal dan alami. Nah, kewajiban kita ketika balik itu kita harus melaksanakan kewajiban agama kita seperti melaksanakan sholat. Nah, baiklah, itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas LKPD kepada kalian untuk dijelajakan di rumah. Nah, dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Di sini nanti Ibu akan membagikan LKDP-nya setiap anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Alhamdulillah untuk pelajaran kita hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.